Oke, perkenalkan semua, nama saya Dilon Imsal Pratama. Hari ini saya akan menjelaskan 1NF, 2NF, dan 3NF dalam sistem basis data. Untuk 1NF, kita memiliki aturan di mana setiap row atau baris harus berbeda atau unik dari baris yang lain. Lalu untuk 2NF, tidak boleh ada dependensi parsial. Sementara untuk 3NF, tidak boleh ada dependensi transitif. Oke, untuk contohnya sendiri kita akan mulai dari 1NF. Kita punya entitas school building dengan atribut kode, nama, address, dan classroom, di mana classroom ini akan memiliki beberapa nilai. Nah, untuk tabelnya sendiri kurang lebih akan terlihat seperti ini. Kolom kode, nama, dan address ini sama pada setiap baris. Nah, perbedaannya adalah di kolom classroom. Nah, bisa kita lihat di sini tiap baris di kolom classroom ini berbeda, sehingga bisa disebut bahwa tabel ini merupakan bentuk 1NF dari atribut school building. Oke, untuk contoh 2NF, kita memiliki product supplier, entitas product supplier dengan primary key, supplier number, dan product number. Lalu juga ada purchase price dan supplier name. Nah, untuk bentuk 2NF, tidak boleh ada dependensi parsial. Nah, dependensi parsial itu adalah ketika suatu atribut tidak dipengaruhi atau tidak mempengaruhi atribut lain. Nah, contohnya di sini adalah supplier name. Supplier name itu tidak akan mempengaruhi purchase price maupun product number, sehingga product number dan purchase price harus dipisahkan dengan supplier name, sehingga akan ada dua tabel, di mana tabel pertama itu akan berisi supplier name dan juga supplier number. Lalu di tabel kedua akan ada product number dan juga purchase price. Nah, kurang lebih tabelnya akan terlihat seperti ini. Kita bisa lihat supplier name itu dipisahkan dengan purchase price dan product number. Nah, tetapi ada juga supplier number di tabel produk. Nah, kenapa ini terjadi? Supplier number harus ada di tabel produk supaya terdapat relasi. Nah, relasinya adalah one to many. Nah, kenapa one to many? Karena satu supplier itu bisa memiliki banyak produk. Katakanlah produk 100.001 ini coklat Amerika, lalu 100.002 ini coklat India lah, dan seterusnya. Sehingga supplier coklat plus ini bisa memiliki banyak produk coklat gitu, sehingga supplier number ini akan menjadi foreign key di tabel produk. Itu untuk contoh 2NF. Oke, untuk contoh bentuk 3NF, kita memiliki entitas employee dan juga entitas department. Nah, di departemen kita ada atribut number sebagai primary key, name, dan budget. Lalu di employee sendiri ada primary key ID, atribut name, address, birthplace, dan juga atribut opsional berupa partner name dan juga partner birthday. Nah, entitas employee dan departemen sendiri itu memiliki hubungan one to many, di mana satu departemen bisa terdiri dari banyak employee, atau banyak employee itu merupakan bagian dari satu departemen, seperti itu. Nah, untuk bentuk 3NF sendiri itu tidak boleh ada dependensi transitif. Nah, dependensi transitif itu seperti apa? Misalnya kita punya birthdate. Nah, partner birthdate ini akan isinya akan bergantung pada partner name. Nah, sementara partner name ini
akan bergantung pada employee ID, sehingga akan ada semacam rantai ketergantungan di mana ID itu akan mempengaruhi partner name, dan partner name akan mempengaruhi partner birthdate. Nah, karena ada rantai ketergantungan ini, tidak boleh ada atribut lain selain yang ada di rantai ini di dalam satu tabel, sehingga atribut name, address, dan birthplace ini harus dipisahkan dengan atribut partner name dan partner birthdate ini. Sehingga kita akan memiliki 3 tabel, di mana tabel yang pertama ada berisi data-data employee, dan tabel yang kedua adalah data-data departemen. Lalu tabel yang ketiga itu akan berisi data-data partner. Nah, kurang lebih tabelnya akan terlihat seperti ini. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa rantai ketergantungan tadi itu ada di satu tabel yang berbeda dengan tabel yang ada nama, address, dan birthplace ini. Nah, di tabel ini ada relasi one to one. Nah, kenapa one to one? Karena saya menganggap bahwa satu employee itu hanya memiliki satu partner. Kalau misalnya satu employee bisa memiliki banyak partner, itu menurut saya adalah sebuah tim, bukan partner. Sehingga saya mendapat kesimpulan bahwa employee dan partner itu memiliki relasi one to one. Primary key yang harus dipindahkan itu adalah si employee ID. Employee ID ini akan menjadi foreign key di tabel partner. Nah, lalu kita lihat tabel departemen. Di departemen number tabel ini ada juga departemen number ini juga ada di tabel employee. Nah, departemen number ini akan menjadi foreign key di tabel employee ini karena tabel employee dan departemen ini memiliki relasi one to many. Seperti yang ada di IRG ini, satu departemen bisa berisi banyak employee, sehingga primary key yang harus dipindahkan menjadi foreign key adalah departemen number. Oke, itu saya rasa sudah cukup untuk penjelasan 3NF ini. Apabila ada kesalahan atau salah ucap selama video ini, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.